Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Nurrohmah dari kelompok B, kelas 7A, jurusan Pendidikan Matematika Untirta. Di video ini, saya akan memaparkan laporan pelaksanaan PPLK, Praktik Pengalaman Lapangan Kependidikan. PPLK tahun ajaran 2020-2021 terdapat beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa. Tahap pertama yaitu orientasi sekolah. Lokasi sekolah yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan PPLK yaitu SMP Negeri 1 Cirwas yang berlokasi di Kampung Ranjeng, Desa Pelawat, Kecamatan Cirwas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sekolah tersebut mempunyai potensi yang cukup besar untuk mengembangkan potensi peserta didik. Di antaranya, memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, dan terdapat tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten di bidangnya. Selanjutnya, tahap kedua yaitu menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik, bahan ajar berupa modul atau handout, serta media pembelajaran berupa PowerPoint atau video pembelajaran. Adapun perangkat pembelajaran yang telah disusun adalah RPP Matematika SMP MTS kelas 7, materi pokok aljabar, dengan submateri pokok operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik dengan model problem-based learning, dan metode yang digunakan adalah diskusi, tanya jawab, dan penugasan secara daring. Media online yang digunakan dalam pembelajaran adalah WhatsApp Group untuk berkomunikasi dengan peserta didik, Google Meet untuk tatap muka secara daring, dan Google Form untuk mengisi lembar evaluasi pembelajaran, guna mengetahui sejauh mana peserta didik paham dengan materi yang diajarkan. Kemudian, tahap ketiga yaitu membuat video pembelajaran materi aljabar. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan video pembelajaran, di antaranya penyajian materi yang benar, teknik penyampaian yang tepat, penggunaan warna, ilustrasi, dan produksi video dengan kualitas yang optimal. Tahap keempat yaitu peer teaching pembelajaran daring. Kegiatan peer teaching dalam PPLK dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, seluruh perangkat pembelajaran yang sudah dibuat telah direview oleh dosen pembimbing dan guru pamong sebelum digunakan untuk praktik peer teaching. Yang kedua, mahasiswa secara bergantian menjadi guru praktik yang menstimulasikan perangkat pembelajaran di hadapan rekan-rekan mahasiswa lainnya dalam pertemuan daring. Yang ketiga, rekan-rekan mahasiswa berperan menjadi observer, yaitu mencatat hal-hal penting dan mendiskusikannya di akhir pelaksanaan peer teaching. Dan yang terakhir, dosen pembimbing atau guru pamong berperan menjadi fasilitator atau pendamping sekaligus menjadi observer untuk mengamati kualitas RPP dan kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan materi. Selanjutnya, tahap kelima, yaitu praktik pembelajaran. Terdapat 3 alternatif yang diberikan oleh unit PPLK FKIP Untirta, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan saat pandemi. Saya memilih alternatif kedua dalam melakukan praktik pembelajaran, yaitu sebagai guru kunjung, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan 3 orang siswa sederajat tingkat sekolahnya. Misalnya, 3 orang siswa SMP kelas 7 yang tinggal di dekat lingkungan rumah. Yang kedua, melaksanakan praktik mengajar pada 3 orang siswa sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, mengumpulkan rekaman video. Tahap terakhir yaitu refleksi dan laporan mandiri, yang berisi kendala selama kegiatan PPLK serta solusi yang digunakan. Berikut tabelnya. Dari serangkaian kegiatan praktik pengalaman lapangan kependidikan pada bulan Oktober sampai dengan November 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut. Kegiatan praktik pengalaman lapangan kependidikan telah memberikan wawasan dan rasa tanggung jawab sebagai tenaga pendidik
dalam pengelolaan proses pembelajaran. Selama kegiatan PPLK berlangsung, mahasiswa dapat mempraktikkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, serta melatih dan mengembangkan profesi keguruan. Kegiatan PPLK menambah pengetahuan faktual tentang tugas-tugas guru. Selain mentransfer ilmu, juga perlu melakukan pendidikan sikap, nilai, dan norma kedisiplinan pada peserta didik. Selain itu, kegiatan praktik pengalaman lapangan kependidikan membekali pengalaman bagi mahasiswa sebagai calon tenaga pendidik, serta pelaksanaan PPLK dapat berjalan dengan lancar, berkat kerjasama dari pihak mahasiswa, dosen pembimbing, guru pamong, perwakilan guru-guru SMP Negeri 1 Cirwas, dan peserta didik. Demi mewujudkan pelaksanaan program praktik pengalaman lapangan kependidikan yang dapat membawa hasil secara maksimal di masa yang akan datang, sekiranya mendapat perhatian sehubungan dengan pelaksanaan praktik pengalaman lapangan kependidikan adalah sebagai berikut. Demikian paparan laporan PPLK, praktik pengalaman lapangan kependidikan tahun ajaran 2020-2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.